Nama saya Halimatus Sadia. NIM 241223058. S1 Manajemen 2 Bita Pagi. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Latar belakang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan di pasar modal, termasuk mengenai emiten, efek, lembaga, penunjang, pasar modal, serta perlindungan terhadap pemodal. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi: 1. Pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 2. Mengatur mengenai lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan di pasar modal, seperti lembaga penunjang pasar modal, agen penjual, wali amanat, penilai, dan lainnya. Bab 1. Ketentuan umum. Afiliasi adalah A. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. B. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut. C. Hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang. Bab 2. Badan Pengawasan Pasar Modal. Pasal 3. 1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari. Kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. 2. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 4. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bab 3. Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga bursa efek. Pasal 6. 1. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 2. Persyaratan dan tata cara perizinan bursa efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Paragraf 2. Tujuan dan kepemilikan. Pasal 7. 1. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. 2. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Pasal 8. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Paragraf 3. Peraturan bursa efek dan satuan pemeriksa. Pasal 9. 1. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. 2. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa. 3. Pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, clearing dan ditetapkan oleh bursa efek. Pasal 65. 1. Pendaftaran profesi penunjang pasar modal di Bapepam Menj batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instar yang berwenang. 2. Jasa dari profesi penunjang pasar modal di bidang pasar modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan. 3. Dalam hal pendaftaran profesi penunjang pas manfaat pasar modal bagi investor, emiten, negara. 1. Mendorong pembangunan ekonomi. Pihak yang membutuhkan pendanaan untuk usaha dapat memperolehnya melalui investor di pasar modal. 2. Mendorong pembangunan ekonomi. Pihak yang membutuhkan pendanaan untuk usaha dapat memperolehnya melalui investor di pasar modal. 3. Sumber pendapatan emiten. Emiten biasanya akan mengenakan biaya dalam proses
jual beli sekuritas yang dapat menjadi sumber keuntungan serta tambahan modal bisnis mereka. Kesimpulan, undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.